Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys ke channel gue di Abayusni Amrullah. Untuk kali ini bintang tamu ataupun narasumber yang gue panggil sebelumnya ada di video sebelumnya. Cuma kali ini ada satu bintang tamu perempuan yang nanti akan kita tanya-tanya juga mengenai kegiatan dia pada saat naik gunung dan juga pada saat berkemah lah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tentang itu semua, membahas tentang semuanya nanti yang akan kita bahas mengenai dunia reptil, jangan lupa Subscribe, comment, and like. Oke guys, kali ini yang tadi gue bilang di awal, untuk narasumbernya, bintang tamunya, yang ada di video sebelumnya kita akan membahas tentang mengenai dunia reptil. Nah, di sini ada Bang Anggit dan juga ada bintang tamu yang baru kali ini hadir, Devi. Biasa naik gunung ya? Bisa kemah lah ya, Bisa lah, kemah ya. biasa kita kemah bareng. Biasa kan? kemah. Bareng sama operator. Bocor deh. Oh, Bocor deh. Rame semua Rame. kita bareng-bareng. Dan pastinya sebelumnya gue ucapin juga nih terima kasih buat semua yang hadir ya. Tepuk tangannya dong, mana dong, biar rame dong. Tepuk tangannya dulu lah. 2000 penonton. Gila. Lanjut. Oke, kita akan membahas ini ada Bang Anggit. Di sini kita akan membahas yaitu mengenai dunia reptil. Sebenarnya mengenai tentang ular dan juga iguana serta biawak. Nah, sebelumnya kan kita membahas tentang ular. Nah, sedikit nanti kita akan bahas tentang ular, tapi nanti kita akan membahas bagaimana tentang iguana dan biawaknya. Nah, ini dia, kita langsung aja Bang Anggit. Oke Bang Anggit, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Aduh sama tembok. Jangan dong. Oke, Ya, aduh, langsung aja nih. Ada pertanyaan mengenai ular. Yang pertama pertanyaan, sebenarnya jenis ular itu ada berapa sih? Gitu. Jenis ular di Indonesia. Mm-mm. Di Indonesia sendiri kurang lebih menurut data yang saya baca ya, ada 360 spesies jenis ular yang ada di Indonesia. Dan 27 spesies diantaranya berbisa. Berapa? 27. Jadi kurang lebih ada 360 spesies ular di Indonesia dan 27 spesies diantaranya itu berbisa, Kak. Kalau untuk seluruhan yang ada di dunia sekarang, tetap yang update terakhir itu sekitar 3.700-an. Nah, 360 spesies diantaranya ada di Indonesia. Gitu. Berarti di Indonesia totalnya sekitar Kurang lebih ada 300. 360 spesies 360. ular yang ada di Indonesia. Itu semua jenis tuh ada tuh. Termasuk itu king cobra itu termasuk masuk ke sini. Ya, masuk ke situ. Untuk dari 360 spesies itu king cobra, terus beberapa jenis viper, jenis ular piton dan ular yang lain ada di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan juga masih ada spesies-spesies baru atau spesies yang belum terdata gitu, Kak. Jadi kan di dunia hewan ini emang masih banyak banget jenis-jenis, enggak jenis ular juga ya, jenis hewan atau jenis spesies hewan-hewan tertentu yang belum terdata atau belum diekspos lah, belum ketemu, Oh, berarti masih belum ketemu. atau belum terdata gitu, masih banyak. Oh. Terus mengenai ini masih mengenai ular ya, karena ini belum gua tanyain juga nih yang ada di belakang nih si iguana mengenai ular sendiri gitu. Itu pertanyaannya munculnya begini, mengenai ular antara melata sama merayap.
melata dan merayap. Beda nggak tuh? Iya, Iya, karena kan iya. karena kan Sama-sama ada melata merayap. merayap. Jadi gini Kak, kita bedah dari definisi melata dan merayap dulu ya. Heeh. Kalau melata itu simpelnya hewan yang bergerak dengan otot perut, menggunakan perut. Itu disebut melata. Kalau di dunia pelajaran, kalau kita pernah belajar IPA, biasanya hewan-hewan melata tuh terdiri dari ular, Iya. terus cacing, Hmm. siput, karena kan dia kan berjalannya menggunakan otot perut. Nah, kalau merayap, hewan yang berjalan dengan kaki 4 biasanya, yang punya 4 kaki. Nah, karena Tapi iya juga sapi. Sapi lu bayangin dong, sapi merayap gimana lu? Ayo lu. Nah, makanya kan saya juga kalau ditanya perbedaan melata dan merayap, ya Ntar dulu gitu. Ini kebetulan ada satu lagi orang nih. apa tuh? Ajak masuk aja ya. Boleh. Nah, ini ada Sultan Sultan. datang bawa goreng. Dia datangnya tuh datang. telat. Dia bintang tamu paling telat. Datang kebetulan bawa gorengan. Oke, yang tadi gue bilang ini orangnya datang tadi bawa gorengan, langsung aja kita tembak untuk masuk ke sini. Kalian aja ya. Ini sebenarnya dia juga kemarin ada di channel gue yang sebelumnya ya. Iya, benar. Sama Bang Pajar. Nah, kebetulan orangnya nih yang Bang Pajar ini lagi ada kerjaan di luar. Ada kerjaan di luar atau di luar ada kerjaan? Nggak, bingung juga lah. Di luar kerjaan. Di luar kerjaan. di luar kerjaan apa di luar nalar? Oke. Balik lagi gitu yang tadi mengenai ular. Kan sebenarnya Spesies jenis ini tadi kita bahas sampai kurang lebih di Indonesia ada 360 spesies jenis ular yang tersebar di Indonesia, dan 27 spesies diantaranya itu berbisa. Nah, terus kalau kita merajuk ke pembahasan melata dan merayap, Iya, kayak melata dan merayap. Betul. udah tau ngelapak ke situ. Kacau juga nih. Perhatiin gua. Asalnya di depan nih. Jadi kalau untuk melata dan merayap, kita bedah dari definisi melata dan merayap, Kak. Kalau melata itu definisinya hewan yang bergerak atau berjalan menggunakan otot perut, Menggunakan perut. Berarti nggak ada kaki. nggak berkaki. Oh, yang tadi dibilang gimana tuh? Oh. Sapi. Nah, kita bahas lagi tuh. Nah, kalau untuk di yang tadi menggunakan otot perut itu biasanya ular, lintah, cacing, siput, jangan berjalan menggunakan otot perut. Kalau kita bahas tentang melatanya, definisi melatanya sendiri. Nah, kalau untuk merayapnya, biasanya itu definisinya hewan yang berjalan menggunakan 4 kaki dan bertulang belakang setelah berdarah dingin. Berarti kalau dipegang dingin. Enggak juga. Yang kutub dingin tuh, Bang. Enggak gitu maksudnya. Jadi maksudnya Darah darah dingin tuh hewan yang membutuhkan suhu panas atau panas tambahan untuk menghangatkan tubuhnya dan membantu pencernaan ketika dia makan. Definisinya bisa ke situ. Nah karena kita merujuk ke definisi itu, biasanya hewan-hewan yang kayak gitu tuh tergolongnya di reptilian, Kak. Nah, biasanya kalau untuk di reptil sendiri kan, Reptilian tuh reptilian ular. tuh ya nggak ular doang, ada di amfibi, terus juga kadal-kadalan. Nah, itu kan masuknya hewan berdarah dingin. Nah, tapi kalau untuk merayap sendiri, beberapa jenis insektivora, beberapa jenis serangga atau hewan-hewan insek, dia juga itu disebutnya bisa merayap. Karena ada beberapa serangga kayak model kaki seribu, kelabang, Ya. terus kumbang-kumbangan, dia berjalan dengan merayap. Oh. Nah, tapi dari itu semua, di reptil sendiri diglobalin lagi, Kak. Di reptil sendiri jatuhnya hewan-hewan melata atau merayap biasanya. Makanya kan kalau kita merajuk ke definisi melata, di ular doang kan. Iya. Cuman bisa dicek deh di Google. Contoh hewan melata. Nah, kadal, kura-kura, itu juga masuknya ke hewan melata. Kalau kita bahas ke opini atau pembahasan yang sebelumnya ke yang hewan berjalan dengan otot perut, kan harusnya nggak masuk tuh kadal, kura-kura Iya, kan, betul. karena dia berjalan dengan 4 kaki. Iya. Tapi dari definisi yang hewan merayap itu biasanya bersisik, mempunyai 4 kaki, berdarah dingin dan bertulang belakang. Di jenis ular atau reptil juga masuk. Makanya kalau kita searching di Google,
contoh hewan merayap atau contoh hewan melata biasanya sama, ada kadalnya, ada Masuk ke situ berarti. masuk ke situ, kakinya juga. diperbesar lagi makanya sekarang. Jadi gitu. Makanya kan ntar takutnya ada perdebatan nih di antara melata dan merayap. Nah, makanya apa namanya? Dikasih tahu lagi biar nggak jadi perdebatan dan nggak jadi simpang siur berita gitu, Kak. Dari lu sendiri berdua tahu nggak sih perihal sebenarnya ular itu jenis ular Ular taunya ular kobra doang. kobra doang, karena memang yang memang Yang kita terkenal tahu sih ya. terkenal bahayanya kobra ya. Apa yang ular sendok ya? Ya. Ular sendok. Nah, Ular aku. pertanyaannya nih, Operator apa nih? Ular apa nih operator nih? Ada bang, saya pelihara juga sama kayak ular sendok gitu-gitu. Oh gitu. Kok ambigu ya ngomong? Kan gitu ya. kalau Ada jorok. nih bang, kalau perbedaan ular kobra sama king cobra nih bang, Perbedaan ular kobra dan king cobra. Dari namanya aja udah pasti beda ya. Yang Iya. satu kobra, yang satu king cobra. Cuman bukan berarti ular kobra kalau besar jadi king cobra, itu enggak. Tapi yang udah jelas dia beda subspesies. Meskipun sama-sama di ordo apa ya? Saya lupa juga ordonya. Nah, saya ingat. Di spesifikasi aja. Nah, spesifikasi aja. intinya dia spesies yang berbeda kan. Gitu. Kalau untuk king cobra sendiri dia spesiesnya cuma ada king cobra doang. Tapi kalau di cobra spesies cobra tuh banyak. Jadi gitu ngebedainnya. Dari ukuran udah pasti beda, terus dari warna. Nah, kenapa king cobra ada nama cobra di belakangnya meskipun depannya pakai king? Kenapa cobra nggak bisa jadi king? Pertama, dari segi bisa, king cobra itu bisanya lebih banyak kandungan bisanya ketimbang cobra biasanya. Bukan biasanya, yang udah pasti. Terus juga dan juga kalau king cobra itu dia nggak bisa nyemburin bisa. Yang bisa nyemburin bisanya itu yang dapat nyemburin bisanya itu cuman ular kobra. Kalau Yang bisa king nyemburin bisa. Nah, kan bingung kan? Yang dapat nyemburin bisanya itu cuma ular kobra. Kalau king cobra itu tidak dapat menyemburkan bisa, gitu kan. Terus king cobra juga jatuhnya spesies ular berbisa terpanjang di dunia. Nah, karena nama-nama itu karena mungkin dinamain king cobra, ada nama kobranya. Mungkin ketika dia merasa terancam atau dia ngejaga satu wilayah tempat teritorinya dia mengintimidasi dengan cara melebarkan bagian kepala, mempipihkan bagian Makanya kepala. makanya dibilang ular sendok. Makanya ular sendok atau king cobra, Kak. Tapi kalau kita merujuk ke situ, nggak cuman king cobra doang ya cara defense-nya seperti cobra, tapi ada juga ular kobra palsu atau false cobra. Nah, dia nggak berbisa, dia habitatnya di perairan. Nah, dia ketika dia merasa terancam, dia akan memipihkan bagian kepalanya seperti kobra. Jadi Lu nyari tisu lu ya? Kan gue nyari lap ya, bukan nyari hokben. Jadi gitu. Hokben. Jadi nggak teruntuk, kita nggak bisa matokin dari nama. Tapi kalau untuk di anak itu sendiri lebih ke ngebaca dari spesiesnya, Kak. Makanya kalau kita edukasi juga kita terangin, ini king cobra, ini cobra, perbedaannya di ininya biasanya gitu, Kak. Oh, terus ada yang katanya jenisnya sama kayak kobra itu, tapi dia nggak Nggak berbisa. berbisa. Iya, itu false cobra, Kak. Kalau anak reptil namainnya atau namanya false cobra atau cobra palsu. Kenapa dia dinamain cobra palsu? Karena ketika dia merasa terancam, dia sama kayak king cobra, memipihkan bagian kepalanya seakan-akan menandakan kalau dia itu berbisa dan bahaya. Jadi seperti itu, Pak. Oh, ada yang KW juga ya? Ada, nggak cuman barang-barang elektronik ataupun apa. Nyari lap nih dia nih. Maaf ya, guys. Gak ada lap. Itu aja kerudungnya. Ya. Baju operator aja nggak sih? Lap itu belecetan cairannya. Iya, repotnya kemana-mana. Nggak ada tisu. Telepon masuk. Telepon. Dulu kan mak gue nelpon. Mhm. Lanjut. Lanjut. Eh,
apa namanya? Tadi mengenai ular kobra, ular KW. Ah, Ular KW. Nah, mengenai ular KW berarti ternyata ular ada KW-nya ya. ada spesies ular banyak yang mirip-mirip gitu. Jadi bisa dibilang kalau yang nggak paham spesies atau dia bukan dari kalangan anak reptil, biasanya menyamakan spesies ular dari warna, Kak. Jadi beberapa ular mentang-mentang warnanya sama dianggap spesies yang sama, tapi padahal berbeda. Contohnya kayak ular walang-waling sama Boiga dendrophylla, ular kucing. Oh, beda Nah, ya. ya karena ular boiga ini warnanya sama kayak walang-waling, hitam kuning atau hitam putih, di beberapa tempat dia sering banget jadi korban Fitnah, bisa jadi gitu. korban fitnah. Ya, disangkanya ular bisa mematikan, padahal dari segi bisa juga ular boiga ini bisanya menengah. Kalau manusia tergigit oleh ular tersebut, paling efek paling parahnya demam, nggak kayak ular walang-waling bisa menyebabkan kematian gitu. Itu mengenai ular ya. Nah, ini sekarang mengenai yang berkaki nih. Berkaki. Iguana, terus biawak, Ah. bunglon. Nah, yang mau gue tanyain, untuk jenis iguana sendiri itu ada berapa jenis gitu sebenarnya? Untuk iguana sendiri jenisnya banyak, Kak. Banyak. Iya nggak. Kalau yang kita tahu kan biasanya cuma warna merah, hijau kan. Iya. Tapi kalau untuk itu kan jatuhnya kan udah ke warna. Cuman kalau untuk ke jenis merujuk ke jenis itu banyak, gak cuma yang warnanya merah atau hijau. Ada juga iguana laut, iguana Galapagos. Dia kan habitatnya di laut dan bentuknya pun gak kayak iguana yang sering kita lihat. Oh, Tuh. Kalau kurang lebih bentuknya mirip-mirip sama Godzilla. Itu dia bisa di darat, Bang. Bisa di darat. Jadi kenapa si iguana Galapagos ini dia di laut? Pertama, penyesuaian habitat. Biasanya hewan tuh ada namanya penyesuaian habitat. Yang awalnya dia habitatnya nggak di laut karena mungkin dia migrasi atau pindah populasi jatuhnya ya. Dia menyesuaikan habitat di sekitarnya. Yang tadinya dia nggak bisa berenang nyelam ke bawah laut, dia mencari makan dengan nyelam ke bawah laut, makannya kayak alga-alga yang ada di terumbu karang. Nah, dengan hal seperti itu, dari segi fisik atau postur tubuh dia biasa menyesuaikan juga, Kak. Ada yang bisa ya dari segi fisik dia menyesuaikan habitatnya. Biasanya kalau di hewan tuh ada namanya bukan modifikasi ya, lebih ke regenerasi struktur tubuh biasanya kalau di hewan. Jadi yang awalnya itu hewan nggak bisa di tempat A, dengan seiringnya berjalan waktu dia menyesuaikan habitat tempatnya, bentuk yang awalnya bentuknya seperti apa berubah bentuk karena untuk menyesuaikan tempatnya itu. kalau untuk perbedaannya antara iguana dan bunglon gitu, karena kan kita banyak yang nggak tahu nih. Iya, benar. Nyebutnya tahu-tahu, oh itu bunglon. Bunglon. Nah, biasanya kalau yang begitu terjadi di iguana-iguana yang masih kecil, karena kan warnanya kalau orang yang nggak tahu mirip-mirip nih, hijau polos atau coklat kemerah-merahan atau oren-orenan. Perbedaannya pertama di bentuk kepala biasanya. Mau lewat? Perbedaannya di jenis kepala. Ya biasanya biasanya perbedaannya di bentuk kepala, terus yang udah jelas ukuran. Nah, kalau untuk iguana sendiri kan ukurannya bisa sampai kurang di atas 1,5 meter. Bahkan mungkin kita nggak tahu ya kalau di habitatnya atau di kalangan penghobis mungkin ada yang mencapai kurang lebih 2 meter. Saya juga nggak tahu, mungkin bisa. Nah, pertama di ukuran, kalau iguana itu bisa besar, tapi kalau bunglon ya kita bicaranya soal bunglon. Kalau bunglon sendiri nggak lebih dari 30 cm, Kak. Oh, kecil dong berarti ya. Kecil. Tapi kalau iguana Bisa. paling besar sampai Mungkin di atas 1,5 meter bisa. hampir 2 meter. Kurang lebih mungkin bisa. Kepala ke buntut ya, Dari ujung kepala sampai ujung ekor. ke ujung ekor. Bisa dia. Kalau untuk biawak sendiri, Biawak itu ukurannya biawak sendiri variatif, Kak. Biasanya beda tempat, beda ukuran. Dan beda jenis biawak, beda ukuran. Itu. Kalau yang kita tahu aja ya, yang ada di Pulau Jawa, biawak air, dia bisa sampai di atas 2 meter. Nah, ada beberapa jenis biawak yang ukurannya nggak bisa lebih dari 30 cm. kecil. Ada, ya. Makanya kan kalau kita belajar di dunia hewan ini,
beragam banget jenis hewan meskipun sama-sama namanya biawak, tapi bentuknya beda, warnanya beda, ukurannya mungkin bisa beda. Jangankan untuk jenis dan jenis ya, meskipun sesama biawak air aja di pulau A dan di pulau B itu biasanya berbeda, Kak. Misalkan nih biawak air di Pulau Jawa dan biawak air di Pulau Sumatera atau Kalimantan, itu pasti beda dari segi warna, terus juga mungkin ukuran biasanya berbeda gitu. Oke. Gue mau tanya nih sama dua orang ini, Oke. sama dua orang ini nih. Oke. Nah, dari Depi dulu nih. Pada saat pasti kan pernah kan camping kan? Sering lah. Nah, camping. Kalau dia lebih ke horor sih bang. Lebih ke horor. Ini lebih serem dari hewan. Lebih serem dia kesurupan mulu. Dia mau buka aib aja sih nih, operator mana sih nih? operator forklift. Tahu, buka-buka aib orang aja so paling tahu deh. Mengenai Depi pada saat kemah, pada saat camping nih, Iya. pernah nggak sih nemuin hewan-hewan yang berbahaya kayak ini kan di belakang kita ini di sini kan ini namanya apa gitu, Namanya terarium, Pak. terarium. Iya. Terarium. Nah, kalau untuk Depi sendiri sering Telan nggak sih? dulu, telan ngomong. Dia mau ini bisa disikat dulu. Sikat. Bersihin. Hilang, Kak. Hilang, Bang. Nah, untuk Depi sendiri pernah nggak sih nemuin yang begini-begini yang ada di belakang inilah pada saat lagi kemah? Pernah tuh apa kayak ular, kodok masuk ke mana? Wah, anjir, kodok. Masuk ke ini, masuk ke tenda. Kodok. Iya, kodok. Di gunung. Iya, pas kita kemah gitu sering. Iya kan kemah itu di gunung. Mm-mm. Beneran kita ada kodok di gunung. Kalau tinggal itu. Ada. Ada kan? Masuk ke Kodok pohon. Katak. Pohon. Katak. Beda. pokoknya itulah yang lompat-lompat lah. Kodok sama katak beda. Oke. Oh, Yang beda. lompat-lompat biasanya pocong yang lompat-lompat. Anjir, serem kan? Kan? Oh iya. Aduh. Aduh. Yang lompat-lompat itu pocong biasanya. Oh iya, Iya, benar benar juga juga sih, benar-benar. Bedanya kodok sama katak apa? Bedanya kodok sama katak. Pertama, bedanya di struktur kaki belakang. Biasanya kalau katak kaki belakangnya lebih panjang, kalau kodok kaki belakangnya lebih pendek. Yang kedua, tekstur kulit. Kalau katak itu tekstur kulitnya kasar, kalau kodok biasanya halus atau licin, dan beberapa jenis katak tekstur kulitnya berair. Terus dari habitat, biasanya kalau kodok umumnya habitatnya untuk di Pulau Jawa sendiri ya paling rata di tanah. Kalau katak di Pulau Jawa habitatnya rata di pepohonan gitu, Pak. Oh, berarti itu katak ya. Ada satu lagi bang yang beda. Apa pocong? Ada satu lagi yang beda bang. Apa? Dari antara katak sama kodok bang. Beda huruf A sama O-nya bang. Iya benar. Siaran lu. Iya benar juga. Terus Ada satu lagi. kalau gitu. kura-kura kodok apa katak? Kura-kura kodok apa katak? Kura-kura lah. Makanya salah. Kura-kura ninja kodok apa katak? Jadi yang ditemuin katak Katak masuk ya. dalam tenda. Iya, itu kita jerit-jeritan sih. Selain nemuin itu, Kayak pernah ular kayak apa? Lewat aja. oh, lewat. Cuman dia nggak masuk. Tapi kalau mengenai ular itu memang itu yang gitu ya. Memang dia kalau tempat jalur lewatnya dia memang lewat situ. Gitu. Udah biasa lewat situ. Ada jalurnya. Jalur hewan ya. Jalur hewan. Nah, biasanya kalau di alam itu yang saya tahu ya, kalau kita mau diriin tenda atau ngecamp, sebisa mungkin kita ngecamp jauh dari jalur hewan. Nah, kalau soalnya kan hewan apapun dia nggak akan mendekat ke jalur trek manusia biasanya, Kak. Nah, mungkin pas kemarin emang hewannya lagi nyari makan di sekitar situ, jadi makanya lakukan tenda. Biasanya gitu, Kak. Oh gitu. Heeh. Kalau Nggak untuk ada kemungkinan sih. lu kan Yang ditemuin nih. Heeh. Alhamdulillah sih nggak pernah nemuin apa-apa. nggak pernah. Horor. Selama Horor malu. Oh iya. selama ngecamp itu nggak pernah nemuin hewan apa-apa. Oh, kita Kecuali ya. jangkrik atau Monyet. ya betul monyet. Ya monyet sih bener Terus, sering. abang, terus hewan yang sering lompat-lompat apa yang di sawah? Jangkrik. Kodok. Bukan. Belalang. Katak. Kodok. Belalang.
Belalang. Belalang, kencorang, itu aja sih. Belalang kupu-kupu kasihan deh lu. Jadi yang sering ditemuin itu ya. Itu aja. Sama Devi juga paling cuma itu doang. Ya itu aja. Nggak yang berbahaya kayak di belakang kita ini nih. Enggak sih, jarang-jarang. Tapi kalau tadi dibilang katanya ular, Iya. itu lewat apa emang pas kebetulan lagi pas lagi keluar tenda memang dia lagi ada di situ gimana? Lewat aja, kita lagi keluar tenda terus dia lewat gitu. Oh, Cuman lewat aja, kalau dia nyamperin ya kita takut ya. tapi tahu nggak sebenarnya ular apa itu? Nggak tahu, soalnya kan gelap. Oh nggak tahu. Nggak tahu, Taunya nggak tahu. itu ular. Pokoknya ular aja kayak gitu. Gitu. Tapi Sama bener ini. nggak sih kalau kita kemah gitu naruh garam biar ularnya nggak itu? Mitos tuh. Gimana untuk matahin Mitos itu atau gimana? fakta. Kalian dulu. Ini Kalau garamnya kurang kasih gula. iya, Biar manis. iya, biar gurih. Sama Jadi, teh. Ntar ya. Ya, yang tadi tanya itu mitos atau itu gitu atau Jadi fakta gini. tuh. Pertanyaan dari Depi, bener nggak kalau kita nabur garam untuk antisipasi ular masuk tenda atau lain-lain? Sebenarnya enggak, Kak, karena garam sendiri ketika terkena garam nggak akan berpengaruh apa-apa, Kak. Nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh. Biasanya garam itu buat nanggulangi hewan-hewan yang berlendir, kayak misalkan lintah, cacing, atau siput, terus belut. Nah, kalau garam kena hewan-hewan yang berlendir tadi, baru berefek ke hewan tersebut. Tapi kalau ular, karena dia bersisik bukan berlendir, tidak berpengaruh terhadap garam. Oh jadi nggak pengaruh. Ah, Itu mitos berarti ya. Mitos. Mungkin dulu nenek moyang Indonesia, orang-orang Indonesia, karena kurangnya ilmu pengetahuan ya, hewan tersebut mungkin cacing atau apa yang berbentuk panjang disangkanya ular. Nah, ketika terkena garam mungkin hewan tersebut mati atau menggeliat atau segala macam dan membuat hewan tersebut pergi, disangkanya ular, makanya jadi cerita atau berita turun-temurun lah itu. Jadi gitu kan. Termasuk darah ya. Darah apa? Darah ular. Darah ular. Sama Iya, empedu. iya. Nah, itu. Darah ular ini sama gimana? empedu biawak. Ular. Ya. Buat pengobatan atau bukan, Bang? Nah, di yang kalau anak reptil atau penghobis reptil biasanya patokannya nggak ke situ, Kak, tapi patokannya itu dari data medis. Nah, kalau darah ular terus biawak buat obat gatal-gatal, nah itu belum teruji di medis, Kak. Jadi kita nggak bisa bilang itu sepenuhnya bisa atau enggak, tapi balik lagi ke ilmu medisnya lagi. Kalau emang di ilmu medisnya belum diuji, kita pasti bilang nggak bisa, ya gitu, karena kan belum ada ilmu penelitiannya sendiri. Jadi kalau untuk mungkin kalau yang kayak tadi darah ular atau biawak, mungkin dulu karena Indonesia sendiri kan negara yang banyak banget suku bangsanya nih, dan ada beberapa suku bangsa dari Tionghoa juga ada di Indonesia kan. Mungkin di negara asalnya di Cina sendiri mungkin itu bisa atau pernah ada penelitian tentang itu, tapi di Indonesia kan belum ada. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan kalau darah ular bisa buat apa namanya tadi, obat kuat ya jatuhnya ya. Iya, Nah, obat kuat nggak bisa, kita nggak mungkin bilang nggak bisa, tapi belum tahu. Terus biawak buat gatal-gatal, kalau itu sih lebih ke kita mikirnya nggak bisa, karena daripada kita konsumsi biawak mending udah jelas beli obat gatal sekalian gitu, Kak. Jadi kalau untuk itu kita bilang nggak bisa. Jadi itu mitos ya. Mitos. Kalau lu sendiri kan pengalaman di gunung Gimana? bisa ceritain nggak? Apa Tentang pengalaman di gunung nemu-nemu ketemu sama hewan-hewan yang tadi kita bicarain? pernah ada ketemu Kalau daging dibuat tenda, Kak. kotoran Oh kalau itu kalau cekin buat tenda mah gua itu sialan lu sama anak bini gua. kotoran hewan itu, tapi belum tahu apa kotoran hewan apa yang ada di situ. Tapi itu ada jejaknya. Dicobain, Bagaimana cara ngetahuinnya? dicobain. Nggak gitu dong, nggak gitu. Mesti cobain kotoran gitu. Kotoran ada di jalur tuh. Itu hewan jejaknya kaki apa? Nah, baik
seperti kucing, tapi itu bukan kotoran kucing karena besar. Ada biji-bijinya nggak kotoran? Macan apa? Macan berarti dong. Kalau begitu. Mungkin. Biasanya gini kak, kalau duluan dulu kak. Iya. Oh iya. Oh, sini Bi. Gue mau nanya pengalamannya. Biasanya kalau di Gudung mah babi mungkin gitu, babi hutan. Mungkin. Cuma ini jejaknya itu lebih ke seperti kucing. Macan, Pak. Mungkin macan kumbang biasanya. Karena Jawa Barat masih banyak macan kumbang. Ya, Itu saya nemunya itu di Jawa Tengah. jatuhnya Kalau Sumbing. kalau meletus bunyinya nual. Gimana? Kalau meletus bunyinya nual. Dek, lu Lebih? parah ya. Dak, gelap. Hei, nggak boleh. Gua seret lagi habis makan. Oh di Korea ada Yanti biasanya bikin itu. Ini nggak ada Yanto ya? Iya, Yantonya nggak tahu mana. Nggak ada orang, nggak ada. Itu Ada korban. Ini satu ini. S-nya operator. nah, saya masih penasaran tuh. Ketemunya itu lu. Iya, ketemunya itu Bukan sama hewannya tapi sama nggak ada hewan. Ya, biasanya Hanya gini. jejak dan kotorannya. matainya. Iya, betul. Biasanya kalau kita mau tahu ini tai bukan, cobain. Kalau nggak enak berarti tai, kalau enak bukan. Pertama. Kalau enak ya makan. Iya. Kenapa sih? Kalau Tai kita nggak tahu, iya apaan nih? Tai bukan, cobain lah. Oh ya bener tai gitu kan. Masalahnya nih ya, itu kotoran nyangkut di trepol. Bau dong. Bau. Berarti tai. Jadi gini biasanya kalau kita nemuin jejak hewan, kotoran, jejak kaki apapun. Pertama identifikasi dari kotoran. Kalau hewan-hewan yang makannya daging atau karnivora, kurang lebih bau kotorannya mirip-mirip kotoran kucing atau kotoran anjing kak biasanya kak. Dia aromanya kurang lebih biasanya sama. Nah kalau hewan yang makannya tumbuhan atau herbivora, kurang lebih aroma kotorannya tuh kayak tai kambing atau tai kebo sapi. Oh, Tapi beda sama jenis musang. beda ya. Beda. Kalau jenis musang-musangan biasanya kotorannya tuh ketika dia makan buah yang berbiji, bijinya tuh keluarnya utuh. Kayak misalkan itu musang makan kopi taruhlah. Ntar keluarnya biji kopi pasti berbalut dengan nya itu. Oh gitu. Biasanya kayak gitu, makanya di Indonesia kan ada namanya kopi luwak. Nah itu emang beneran dari tai musang. Kopi luwak kan beneran tai musang. Dikumpulin tainya, dikeringin, diolah. Jadi yang kita minum tuh Giling. tai musang sebenarnya. Iu. Bener. Kalau untuk lu Iu. pengalamannya ada yang bisa dibagi nggak? Horor ya pengalamannya doang. Lu mah serem sih. Cuma berbau-bau mistis. Ntar, Ya karena ketemunya tuh horor-horor lagi kalau habis kemah. berarti ntar jatuhnya channelnya berubah kak, bukan tentang pembahasan tentang pelajaran, tapi tentang horor. Iya. Ya kemah tapi sambil horor gitu loh. Bener. Yang pengalaman lu kemah nemu-nemu hewan. Jarang, paling itu aja tadi. Selebihnya ya kita hororan aja. Lebihnya serem. Iya, selebihnya serem. Apalagi kan barang-barang yang lain serem kan. Apalagi sama operator serem banget itu. Karena operatornya serem. Iya. Raja di atas gelar aja. Eh. Jadi nggak ada pengalaman nemu-nemu yang kayak begini, hewan begini. Enggak sih, paling cuman kayak tadi aja, jarang sih kita nemuin. Jejak itu nggak nemu. Enggak. Paling monyet sering kan, ngambil makanan abis masak ya kan. Ngerokok. Enggak, ya masa monyet ngerokok, gila dong. Habis makan bisa ngerokok. itu loh makan. Iya juga. Tadi mau ngomong ya. Tapi memang kalau habis masak terus suka ada monyet kan dateng. Yang bawa HP itu. Enggak sih. Jadi ntar masakannya tiba-tiba udah nggak ada, diambil sama monyet-monyet gitu. Jadi pengalamannya hanya sebatas itu. Iya. Selebihnya lebih banyaknya kepada Oh, horor. Enggak, lalu dia mau nanya. Habis masak makanannya nggak ada. Itu monyetnya makannya pakai nasi nggak? Coba dicek. Apalagi ada nasi goreng, biasanya dia suka tuh. Tuh kan. Heeh. Itu beda. Pakai telur sama ayam. Itu kayaknya bukan monyet. Terus itu apa? Itu teman yang berbentuk monyet. Kemarin komplain sambelnya kurang. Siapa yang komplain ya? Jadi pengalamannya nggak ada ketemu, ini lebih banyaknya kepada Horor horornya. aja. Oke. Sedikit gitu.
sebelum nanti ngebahas lebih jauh mengenai soal digigit oleh Digigit ular. oleh ular. Nah itu kemarin ada viral tuh di Jakarta Utara tuh. Di Jakarta Utara kan ada viral tuh yang digigit ular, yang bapak-bapak betisnya digigit, darahnya banyak. Nah itu apa memang ular itu lagi terancam atau memang ular itu lagi apa? Kan ular itu emosi itu Ya, terancam sama ya, lagi birahi ya. ya Birahi. bisa dibilang gitu. Jadi gini Kak, kalau untuk ular liar, ketika orang tidak mengganggu atau tidak memprovokasi, biasanya dia nggak akan nyerang. Karena kalau saya edukasi juga di kalangan anak SMP dan SMA, saya pasti ngelakuin demo ketika bener nggak sih ular kalau nggak diprovokasi nggak nyerang, terus cara penangkapan. Nah, saya pasti ngelakuin demo kalau ketemu ular biasanya diemin aja selagi itu tidak masuk ke pemukiman warga. Maksudnya masuk ke pemukiman warga itu tidak masuk dalam rumah. Iya. Kalau selagi dia kayak masih di selokan atau di pohon atau di mana, udah biarin aja, karena ular sendiri kan, ular biawak sendiri kan jatuhnya pembasmi hama tikus paling ampuh kan. Karena kan di kita kalau nggak ada, kalau bukan ular sama biawak, apalagi nih di Jakarta perkotaan. Nah, kalau mungkin ya yang kena gigit kemarin di Jakarta Utara itu, pertama dia untuk nangkapnya kurang prepare, kurang proper untuk penangkapan ular tersebut. Yang kedua mungkin dia nangkap dengan seorang diri, bisa jadi Kak, karena untuk ular-ular ukuran dewasa atau ukuran besar kita nggak bisa Kak nangkap sendiri Kak, minimal berdua. Harus ada orang lain. Iya, karena harus ada partner satu lagi buat yang satu megangin buntutnya, yang satu buat ngalihin si ular tersebut. Nah, mungkin dia sendiri karena kenapa bisa kegigit. Yang kedua bisa jadi cara dia nangkepnya salah, Begitu. karena kan ular bagian bahayanya di kepala doang, nggak kayak biawak atau hewan-hewan lain yang punya kaki, punya ekor bisa nyabet. Kalau ular kan cuma di kepala doang, senjatanya dia hanya di kepala, di gigi dan taringnya. Makanya kenapa dia bisa kegigit ya, mungkin cara nangkepnya salah. Pas dia mau nangkep kepala, mungkin dapatnya di leher, badan, tiba-tiba gigit ke betis, itu bisa banget. Malah saya juga pernah ngalamin kena gigit di bagian area tulang kering, dan itu biasanya sobek itu. Nah, dari situ aja kan kita bisa ngambil asumsi kurangnya ilmu dan edukasi di masyarakat sekitar tentang penanganan ketika ada ketika evakuasi ular yang masuk ke rumah pemukiman warga. Makanya di sini saya sendiri lagi gencar-gencarnya ngadain edukasi di kalangan masyarakat dan di kalangan sekolah untuk kalau ketemu ular apa sih yang harus kita lakuin. Nah, saya selalu bilang, pertama panggil damkar, yang kedua jangan panik dan jangan diprovokatorin tuh ular, karena kalau kita diem aja ngeliatin, ular juga masa bodo amat, lu ngeliatin doang, cabut gua gitu Kak. Dia ngomong berarti, Iya. bodo amat lah, Iya. gue juga cuma nonton. Iya, Coba ajak ngomong yang ini. kalau dia Sinetron itu bang, kayaknya bang, nggak ngomong. nah gitu Kak. Jadi ya baik lagi sih ke masyarakat kita yang kurangnya edukasi sebenarnya Kak. Di Indonesia tuh kurangnya edukasi tentang sosialisasi bahayanya hewan-hewan ini, dan pentingnya hewan-hewan ini juga sebenarnya ada, nggak cuman merugikan tapi ada juga kontribusi penting di kalangan masyarakat sebenarnya. Ya, karena nyangkut rantai makanan ya. Ya, karena hewan-hewan tersebut ada di siklus rantai makanan. Ketika salah satu indikator ya, salah satu penghubung rantai makanannya hilang, otomatis terjadinya ketidakseimbangan rantai makanan yang mengakibatkan efeknya tuh biasanya melonjaknya hama kalau top predatornya nggak ada. Oke guys, jadi intinya sebenarnya pembelajarannya adalah kalau ketemu yang berbahaya, reptil, Iya. hewan-hewan ular yang memang kalian nggak tahu apa itu berbisa atau tidak, lebih baik jangan ditanganin sendiri. Selama dia tidak ada di dalam rumah, Diemin aja. diemin aja. Tapi kalau memang masuk ke dalam rumah, ada di dalam rumah, ya paling amannya ya hubungi pemadam kebakaran atau damkar, karena nanti akan direscue, akan ditangani langsung. Dievakuasi. Kemudian dari dua bintang tamu ini pengalamannya, jadi itu ya pengalamannya untuk ketika di gunung pada saat camping, ketemunya paling hewan-hewan yang seperti tadi kayak kata Ya, atau monyet, paling seringnya pasti monyet Iya ya. Iya, sih, kita seringnya lebih ke monyet. Paling seringnya Kita monyet. tiap hari pun ada.
Kalau untuk yang berbahayanya kayak ular seperti ini jarang mungkin ya. Jarang. Ya. Terus juga biasanya yang paling sering saya temuin ya di kalangan masyarakat, bang coba bang kobranya bang ditiupin suling biar joget-joget. Itu. Oh, kayak di film-film India ya? Kadang-kadang Ah. mendengar Iya, ketawa bisa nggak sih? saya. Bisa nggak sih? Nggak. Nanti kita masukin ular dulu nih ke dalam apa? Candi. Gentong. Ya gentong. Ntar lu coba Gentong. tiup, bisa nggak Iya, sih gentong. kira-kira? Ntar dia Nggak kayak bisa. nari-nari gitu. Siapa tahu operatornya mau nari. Nah, jago pokoknya. Operatornya lemes habis makan ngantuk. Jadi Jadi gini, ular itu memang nggak bisa dengar. nggak bisa. Jadi ular tuh bisa dibilang nggak punya telinga ya. Jatuhnya Iya. ular itu nggak bisa peka terhadap suara. Tapi ular itu peka terhadap gerakan. Nah, di India sendiri atau yang pernah kita lihat di negara-negara di India lah, ketika ditiupin suling joget-joget kan kak, Iya. gitu-gitu. Nah sebenarnya bukan karena dari suara suling tersebut, tapi dari gerakan kiri dan kanan si suling tersebut. Oh, jadi lebih kepada apa ya? Aktivitasnya. Ya aktivitas dari Iya. sulingnya, ya gitu Aktivitas kak. yang Nah, dari ular. kalau emang masih penasaran, saya rekamin video ketika ular itu peka terhadap gerakan tapi bukan suara. Kirain mau diajak ke India bang. Jangan, jauh-jauh amat. Berarti ular tunawicara ya. Kok tuh namanya bicara? Kalau cara bisu dong. Emang bisu benar. Tunarungu. Bener, terus nggak bisa ngomong ya. Iya. Sekarang nggak bisa dengar. Tadi gua baru searching soalnya. ngomong. Gue nggak bisa dengar, lu salah balik. Searchingnya Tadi gua baru gimana? searching bang. Tunawicara yang nggak bisa ngomong. Tunawicara. Tunawicara kan bicara. Tunawicara. Berbicara. Tunarungu nggak bisa dengar. Tunarungu dan wicara, ketidakmampuan seseorang berbicara dan mendengar. Iya, bicara dan tunarungu. Intinya budak. Udah. Oke ya. Bangga. Itu beda. Oke guys, jadi banyak yang didapat hari ini. Nah kemudian nanti untuk pembahasan berikutnya di video berikutnya mungkin ya kita akan membahas mengenai cara menangani ketika kalau misalkan kita digigit ular ya, Boleh. digigit ular ataupun digigit biawak atau iguana. Jadi biar kita tahu cara penanganannya. Takutnya pada saat digigit kita nggak tahu, kita digigit ular kobra, Nah, ya, fatal juga nah, itu. itu bisa membahayakan nyawa. Soalnya penanganan pertamanya yang penting. Ya jadi nanti kita akan membahas itu. Oke, kalau gua rasa cukup ya. Mungkin ada dari bintang tamu ada yang mau disampaikan. Apa ya? Coba. Udah cukup sampai di sini. Oke, ada dari Devi. Paling Jadi ya udah ngerti ya, udah paham sih. ya Paham sih Oh, sama yang berbisa-bisa ya kan. tentang ular ya. Bisa lah nanti kalau ada ular kita Bisa. itu ya. Kan Tanganin praktekin. dipraktekin cara penanganan gigitan ular. Mungkin pas saat digigitnya bisa dipraktekin juga. Kali ada yang mau. Mungkin operator mungkin. Mungkin dia Mungkin Gak mungkin. apa-apa menjadi tes percobaan. Gua nggak dibayar di sama ular sih ya. Oh iya, satu lagi bang. Cara menghandle ular liar bagaimana tuh? Bang? Cara main ular liar. Oh, mungkin nanti di video Nah, berikutnya. ntar kita jelasin di video Karena selanjutnya. nanti bersangkut paut sama Cara cara penanganan. digigit. Ya. Penganan- Part 2 ya. Iya, di video selanjutnya ya. Oke, kalau gua rasa cukup untuk kali ini. Jadi buat lu semua selalu dukung channel gua dengan cara like, subscribe, share dan komen, dan jangan lupa selalu klik tanda lonceng supaya apa? Supaya lu semua bisa dapat dan pastinya diberitahu untuk jika ada video-video terbaru dari channel gue ini. Oke, dan tak lupa juga terima kasih kepada sponsor dari Warkop HD serta Kopas Singkat yang selalu support kegiatannya, selalu support channel gue ini, channel Abah Yusni Amurwa. Dan juga untuk Bang Anggit, terima kasih ya untuk IG-nya apa? Anak alam. IG-nya Anak Alam ada Tadi ya. tadi Tadi akhir video gue taruh IG-nya, Kopas Singkat juga ada, dan Ada di deskripsi. Warkop HD-nya juga ada nanti. yang mau ngopi-ngopi bisa langsung ke Warkop HD. Boleh ya. Jadi untuk Kopi bakarnya mantep. untuk sponsornya terima Bisa aja kasih ya. ngejilatnya. Untuk Enggak, beneran. sponsornya terima kasih, untuk supportnya juga terima kasih, dan tak lupa juga untuk operator, dia selalu tidak mau masuk di kamera. Iya sama-sama. Operator. Suaranya. Operator hanya suara aja muncul nih. Ya,
Sama sedikit tangan kalau apa. Iya. Oh, biar penasaran ya orangnya gimana. Penasaran. Tangan. Kayak siapa podcast ya? Ya, jangan sebut Oh, dong. boleh sebut ya. Tangannya aja tadi kelihatan tuh nongol tangannya. Itu tangan apa kaki sebenarnya sih? Sama. Terima kasih buat semuanya yang udah mendukung di channel gua. Oke, gua kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.